Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya ingin mengulas kembali materi akidah. Yang pertama yaitu tentang integrasi akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah ini tidak bisa terpisahkan. Hidup kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga akidah dan ibadah untuk melahirkan sifat istiqomah, menjaga keimanan di dalam menjaga ibadah. Ini yang disebut istiqomah. Dan istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal manakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan kontinu, amalan yang berkelanjutan, tidak putus, tidak berhenti, dia terus berjalan walaupun amal itu sedikit, dengan akidah yang kuat dan ibadah, maka akan melahirkan sifat istiqomah yang tadi. Untuk senantiasa berkomitmen menjaga amal-amalan yang dibiasakan seperti zikir pagi, petang, dan juga malam. Materi yang kedua tentang integrasi akidah dan penyucian jiwa. Jadi antara akidah dan sucinya seseorang itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena orang yang berakidah itu berarti orang yang suci jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang urgensi akidah dan penyucian jiwa seseorang di dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Demi jiwa Allah bersumpah serta penyempurnaannya, maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Ada dua jalan yang dipilih dalam jiwa manusia, jalan fujur yaitu jalan kesesatan, atau jalan takwa yaitu jalan yang lurus atau benar. Sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi jiwa yang bersih itu senantiasa memotivasi kepada jiwa yang suci pemiliknya, senantiasa taat kepada Allah, berada di jalur yang istiqomah. Materi yang ketiga tentang integrasi akidah dan dakwah. Antara akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena memang dakwah ini salah satu risalah dalam rangka meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana dakwah itu salah satu isi terpenting di dalamnya adalah meluruskan akidah umat, supaya mereka keluar dari kegelapan, minna zulumatin ilan nur, menuju cahaya. Dan dakwah tauhid dan akidah ke jalan Allah ini merupakan ibadah paling mulia. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilahi wa amilan solihah wa qala inna minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya, ajakannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah? Jadi tidak ada yang lebih baik dari orang-orang menyeru di jalan Allah, di dalam mendakwahkan akidah. Jadi dakwah ke jalan Allah, mengajak orang-orang supaya berakidah yang salimah, itu adalah sebaik-baiknya ucapan dan perbuatan. Materi yang keempat tentang integrasi akidah dan akhlak. Buah dari akidah itu adalah bentuk daripada aktualisasi akhlaknya. Bagaimana cara batin kita berkeyakinan kepada Allah, kemudian secara lahir kita wujudkan dalam bentuk akhlak. Akidah itu ibarat pohon akarnya, dan akhlak itu ibaratkan buahnya, sehingga secara akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, dan ini menjadi landasan kita, bahwa antara akidah dan akhlak adalah saling terpadu
dan bersinergi. Alam taro kaifa tarallahu masalah kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang thayyibah? Kasajratin thayyibah, seperti pohon yang thayyib. Jadi pohon yang thayyib diibaratkan seperti akidah. As-suhasabitun, yang akarnya itu menancap ke tanah. Wa farluhatis sama, ranting-ranting menjulang tinggi ke langit. Jadi budaya salam, budaya memberi makan, budaya silaturahim ini adalah akhlak yang dan diwujudkan bagi seorang muslim. Akhlak seorang muslim terwujud menjadi pribadi yang santun, tidak saling membenci. Karena tidak boleh antara sesama muslim membenci, bahkan Nabi saja memberikan batas 3 hari saja. Jadi kalau seandainya terjadi saling membuang muka dan saling mendiamkan sesama muslim. Materi yang kelima yaitu hakikat waliullah. Fenomena waliullah ini di tengah-tengah masyarakat menjadi sesuatu hal yang diagungkan, tetapi terkadang juga sampai kepada batas-batas yang ekstrim tanpa dasar ilmu. Waliullah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. In awliya'uhum illal muttaqun. Jadi walinya Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ala in awliya'uhu illal muttaqun. Ala inna awliya alaihi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-walinya Allah, ingat orang yang tidak punya rasa takut dan sedih dalam urusan-urusan yang sifat-sifatnya duniawi. Mereka itu yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci dari waliullah itu adalah iman, takwa. Inilah yang didasarkan surat Yunus ayat 62 sampai 63. Kriteria yang disebut waliullah itu yang pertama, mereka beriman dan bertakwa. Yang kedua, orang yang sudah sempurna imannya sehingga dia mencintai karena Allah. Yang ketiga itu disebut waliullah itu kalau dia itu ahli zikir, senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan waktunya. Yang keempat, dakwatul haq, senantiasa mengajak kepada kebenaran. Yang kelima, mahabbatul iman, senantiasa mencintai keimanan. Materi keenam, hukum pelaku dosa besar. Iman itu di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jadi iman itu diucapkan dengan lisan dan hati dan dipraktekkan melalui anggota badan kita. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan maksiat dan juga melakukan dosa besar itu tetap dia disebut orang muslim atau tetap disebut orang yang mukmin, tapi dia fasik atau dia keluar dari jalur ketaatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bertambah dan berkurang. Jadi bertambah itu dengan taat dan berkurang itu dengan maksiat, termasuk dosa besar itu. Dan bahkan induknya dosa besar itu adalah syirik. Orang yang syirik pelakunya yaitu orang yang murtad. Yang termasuk dosa besar itu pekerjaan atau perbuatan yang dinas di dalam Al-Quran dengan lafaz-lafaz haram, maka perbuatan yang diharamkan otomatis dosanya besar. Sebagian ulama menyebutkan dosa besar itu ada 7, ada 17 dan seterusnya, banyak sekali. Materi yang ketujuh tentang mencintai keluarga dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku. Jadi kita tidak boleh mengejek sahabat Nabi. Fawallazi nafsi biyadih,
demi zat dan jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaba. Kalau seandainya sesungguhnya kami menginfakkan sejumlah harta sebesar gunung Uhud berupa emas, mabalago muda ahadihim, maka infak segede gunung Uhud itu tidak mampu mencapai satu mud atau satu cakupan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, kecintaan itu ditunjukkan. Kita senantiasa memuji dan juga berdoa untuk mereka. Wallazina jahu min ba'dihim yaquluna rabbaghfir lana wa li ikhwanal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan mereka yang datang setelah sahabatku, mereka berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang mereka itu menjauhi kami dengan keimanan, dan jangan jadikanlah-Mu ya Allah di dalam hati kami rasa dengki. Materi yang ke-8 tentang mewaspadai aliran sesat. Ulama Indonesia Pusat telah menetapkan 10 kriteria tentang masalah aliran-aliran sesat, khususnya yang berkembang di Indonesia. Tujuan ini supaya umat Islam mengetahui dan mewaspadai akan maraknya dan berkembangnya yang ada di Indonesia. Karena seiring zaman dengan perubahan-perubahan iklim dan juga sosiologi masyarakat yang diiringi dengan kebodohan dan kejahilan terhadap agamanya, inilah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah di tengah-tengah umat itu sendiri. Semisal masuk dari kategori ini, mereka menyimpang agama Islam yang lurus. Yang pertama yaitu mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil yang syar'i. Misal orang yang satu aliran yang tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun tidak sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya hadis-hadis Nabi. Yang ketujuh, menghina atau melecehkan atau juga merendahkan para nabi-nabi. Yang kedelapan, percaya nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan yaitu mengubah atau menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariat. Faktor apa saja orang yang terpeleset oleh ajaran yang benar disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, kurangnya pengetahuan dalam ilmu agama dan juga tidak menguasai tata bahasa Arab. Materi selanjutnya, materi 9, yaitu balasan bagi orang-orang zalim. Kezaliman itu ujungnya kenistaan atau kehinaan. Sungguh tidak akan pernah beruntung orang-orang yang berlaku zalim. Kezaliman akan menghancurkan kegiatan-kegiatan masyarakat dan bangsa dan negara. Oleh karena itu, zalim harus dihapuskan dari bumi ini. Zalim itu meletakkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Zalim itu akan mengakibatkan masalah buruk. Orang-orang yang melakukan zalim disebut zalimun. Orang-orang yang melakukan zalim ini akan selalu merasakan akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan jangan pernah mengira bahwa Allah itu tidak lalai atau lupa dari apa yang dilakukannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.